الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحقيقة أصلا والشريعة فرعا ولا أصل إلا مع الفرع ولا فرع إلا مع الأصل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أصل الوجود وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين ما بعد. اللهم إنا نسألك رضاك ونسألك الشوق إلى لقائك. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. ربنا زدنا علما وربنا زدنا فيك تحيرا. آمين يا رب العالمين بحق سيد المرسلين. Baik ikhwah sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, hadza akhir liqa'ina fi hadhihi sanah. Ini liqa terakhir pada tahun ini. Ya. Jadi kita dari dulu konsisten, nggak usah ribut-ribut masalah perayaan tahun baru. Kita selalu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Biasa-biasa aja kita. Ya. Jadi nanti Buya Aldomi request katanya bakar jagung katanya. Lah, katanya biasa-biasa aja. Iya. Hadis tadlis ya. Padahal Bu ya. Jadi nanti kalau kita ngajinya panjangin pakai sholawat terus merinung Bu ya. Jadi kita bom langit dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Daripada keluar malah nyaksiin yang gak jelas-jelas, sudah di sini aja ya. Nggak mesti ngaji. Kita masuk ke pasal berapa ini Bu Yunal? Ya, keempat ya, 8. Kitab yang jarang kita baca, tapi ini kitab paling penting dan paling saya suka untuk diajarkan dari saat ini. Bughyatus Salik wa Irsadul Halik, ditulis oleh Imam Al-Banani atau Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani An-Naqshbandi Asy-Syazili ya. ترافق ولا ثم تنزل توقفي ولا ثم تنزل لا بأس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ini membahas tentang orang yang membual dengan ilmu ma'rifat tapi pada prakteknya sebenarnya dia nggak paham-paham juga ya. Dia nggak paham-paham amat yang dibicarain ya, karena amal pertama itu fiqhul qalb, hati yang faham, itu amal pertama. Jangan ente kalau ada orang mau marifat, sholatnya dulu liatin, emang bisa ngeliatin sholat orang? Cara ngeliat sholat orang pakai apa? Pakai gerakannya apa pakai kolbunya? Atau jumlah sholatnya? Kalau kayak gitu Barsiso lebih hebat dong, dia 500 tahun sholat. Toh Barsiso matinya mati kafir, mati musyrik. Maka berhentilah menilai orang dengan kuantitas ibadah. Juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat, membual sembarangan ya. Saya sampaikan sebelumnya udah sering bahwa ilmu hakikat itu dia lebih seksi dari cewek paling seksi, lebih cakep dari cowok paling tampan. Coba mohon maaf, kalau cewek jalan di tepi jalan di
tapi nggak ada pakaiannya, itu jadi seksi atau memalukan? Cantiknya justru karena dia menutup aurat. Ini kalian nih kalau buka jadi nggak cantik, kita yang takut. Takut kita jangan-jangan OD apa? Ya, orang punya gangguan jiwa ya. Semakin ditutup, semakin orang penasaran. Ya. Artinya apa? Keindahan ilmu ma'rifat itu jangan diumbar di tengah jalan. Terus protes Buya, loh Buya kan buka pengajian ma'rifat dibuka. Loh saya buka kitab, saya ngaji kitab, dan majelisnya orang baca kitab. Dan toh yang nggak bisa ngaji kitab paham juga toh. Terus yang khawatir siapa? Orang yang sok ahli penjaga akidah Ahlussunnah, khawatir umat tersesat. Lo nggak ada umat tersesat, biasa aja, malah senang-senang aja, malah tambah sholat, tambah bagus sholatnya, ya kan? Tambah bagus cara bertuhannya, tambah hilang rasa khawatir galaunya menghadapi pandemi sama itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi yang rusuh kalau Buya ini buka ilmu hakikat itu Gus-gus, Habib-habib, ajengan-ajengan yang dia baca kitab ini tapi dia nggak bisa jelasin dengan seperti Buya gitu. Itu dia masalahnya. Dia bikin rumah makan, menunya sama tapi orang nggak menikmati. Kalau Buya buka, kok orang mau denger gitu, mau makan di situ. Jadi yang iri sama jualan rumah makan sesama rumah, ada nggak orang warteg iri sama rumah makan sederhana? Resto sederhana ada nggak? Resto sederhana iri nggak sama jualan warteg? Nggak masuk, nggak nyambung. Ini beda. Artinya dari dulu sampai sekarang Buya, yang akan iri, yang akan hasad kepada ulama itu ya ulama. Ya, yang akan iri dengki dengan kajian-kajian begini orang-orang yang seakan-akan dia mendaulat dirinya menjadi penjaga akidah yang lurus. Nah, tergantung antum ini ikut ngaji dengan kita diribat karena viral-viralan, masyur-masyuran, YouTube-YouTuban, artinya ikutan, maka nanti juga akan meninggalkan Buya-Buya ini karena nanti ada orang meninggalkan dia. Ya. Jadi proses masuknya gimana, nanti keluarnya nggak jauh beda. Itu sebabnya kita dari awal mengatakan tariqatuna at-ta'allum. Tariqah kita ta'allum, ngaji, belajar. Jadi ngambil dari kolbu guru. Adapun laduni apa segala macam itu proses setelahnya, itu hadiah dari Allah Subhanahu. Itu bukan tariqat kita, itu tariqahnya Allah. Kalau laduni siapa yang ngasih? Itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Oke. Kalau yang belajar, Allah perlu belajar nggak? Nggak perlu belajar. Ngaji sama guru sama kitab sama paham beda nggak? Nah, paham itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing orang beda. Oke, kita akan masuk kepada fasal Imam Al-Banani gregetan sekali dengan orang yang berbicara membual ilmu hakikat tapi tidak dibalut dengan hujah-hujah, dan sebenarnya dia nggak paham-paham amat. Dan orang seperti ini jangankan manusia, jin ifrit pun nggak pantas jadi muridnya. Gitu bahasa dia. Bahasa dia ngeri ya. Iblis pun tidak pantas jadi murid orang itu. Nanti kita akan sampai di teksnya. Sepertinya Al-Banani ini ketemu dengan orang-orang pembual ilmu-ilmu hakikat yang mereka tidak wusul padanya, tidak memahaminya dengan baik, tapi yadda'i iddia, ya, mengaku aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai para murid, wahai murid, inna asyaddan nas alaik. Nah, ini coba bayangkan Al-Banani lagi ngomong ke antum. Al-Banani ini wali kutub. Apa kata dia? Wahai murid-muridku,
Seru kan punya guru wali kutub. Anggap saja Al-Banani lagi ngomong nih ke kita langsung. Inna asyaddan nasa 'alaika fasada, orang yang paling berbahaya merusak dirimu fil 'uqdah, dalam ikatanmu, ya, suhbatu man la yadulluka 'ala Allah. Bersahabat, berguru kepada orang yang tidak menunjukkan jalan kepada Allah. Dia cuma ngemeng-ngemeng doang, tapi tidak menghantarkan murid kepadanya. Ini jangan salah paham ya. Ya, berarti Syekh ini harus kelihatan muridnya sholat 1000 rakaat tiap hari. Enggak. Kita sudah bahas tadi, Barsiso selama 500 tahun dia wiridan, dia zikiran, dia tahajudan tiap malam, tapi dia tidak beribadah dengan kemakrifatan. Ini beda. Ya. Wow, giliran yang lain lagi nih. Nikmati aja ya, kado akhir tahun. Belum lagi nih tawaf ya. Iya. Bapak-bapak kan enggak. Ya, fokus di sini ya. Jadi apa yang paling merusak kita? Berguru kepada orang yang tidak menghantarkan kepada Allah SWT, tidak menunjukkan jalan kepada Allah, malah cuma membual tentang Allah, tapi tidak membuka hijab kita kepada Allah SWT. Maka Imam Syafi'i ketika dia tidur di rumah Imam Ahmad, dia sholat tahajud sepanjang malam nggak? Enggak. Ya. Dia makan sedikit nggak? Enggak. Dia makan banyak. Karena dalam persepsi orang awam seperti putri Imam Ahmad, wali mursyid kutub kamil itu kalau dia nggak tidur malam hari, tahajud aja. Maka ini pola Khidriyah namanya. Karena ada satu riwayat teks Bu ya, disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah jumpa dengan Nabi Khidir. Nah, disinilah kita mengkritisi orang yang mengatakan Bukhari tidak percaya Nabi Khidir hidup. Ente salah paham. Al-Bukhari secara ilmu hadis tidak menemukan bahwa Nabi Khidir hidup, tapi dia tidak menolak kehidupan Nabi Khidir. Beda toh? Beda. Itu Bukhari marah tuh kalau ada orang begitu tuh. Kita bila mengatakan ya, wa jami'il ahadits fima ta'allaq bihayatil Khidir ya ba'da nubuwwati sayyidina Muhammad batil, maudhu, kazzab, labas ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis tentang hidupnya Nabi Khidir sampai umat Nabi Muhammad itu hadisnya palsu, gak ada masalah sama kita. Itu kan riwayat hadis. Hadis ini secara epistemologi penentuannya adalah empirik, dihafalkan, didengar, disalin, diriwayatkan. Kalau persoalan Nabi Khidir itu persoalan empirik atau persoalan rohani? Rohani. Jadi yang ketemu Allah itu tubuh antum yang sujud-sujud itu atau ruhnya? Maka yang disebut menunjukkan jalan kepada Allah, menunjukkan jalannya kalbu kepada sir-sir kepada ruh, atau sekedar banyak-banyak sholat. Itu riya, itu riya firriya, dan banyak mursyid begitu. Dia riya kepada muridnya. Dia bukan ibadah karena ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat muridnya. Coba perhatiin Abu Yazid, Junaid, ya, itu mereka pernah ngomong dulu di majelis-majelis mereka. Apa kata mereka? Seandainya murid melihat kami sekarang, tazandaku, mereka zindik. Tapi kalau mereka tahu masa lalu kami, mereka pasti akan rajin ibadah. Maksudnya apa itu? Dan wali-wali kutub itu memang semakin tinggi kewaliannya, dia semakin santai amalnya. Maka penunjuk
contoh dari guru itu bukan contoh kuantitas ibadah. Yang ditunjukkan itu makrifat dari kolbunya ke dalam sirnya, dari sirnya masuk ke dalam rohnya. Ini amal lebih tinggi. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW ditanya, apa amal yang paling mulia? Sahih Bukhari. Apa jawaban beliau? Al-imanu billah. Iman engkau kepada Allah, tasdik engkau, percaya engkau kepada Allah. Maka Asy-Syaikh dalil qalbi ilallah. Syekh itu dalilnya kolbu, GPS-nya kolbu, penunjuk jalan kolbu kepada Allah, bukan penunjuk amal zahir semata. Ya, jadi jangan ketipu. Maka diribat kita menjaga syariat, tapi kita tidak mendewa-dewakan orang yang banyak kualitas ibadahnya. Maka di kita sini nggak ada kan mau beli mobil sholawatan 4.444 nggak ada. Walaupun ijazahnya ada di sini, kita nggak pakai itu. Ya, biar sakti baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kita pakai, tapi bukan untuk kesaktian. Kita pakai untuk khatam zikir Imam Syazili. Ya. Oke, jadi yang dimaksud menunjukkan jalan bukan sekedar memberi contoh amal zahir, karena itu bisa saja syaitan bertubuh manusia melakukan itu. Nah, inilah ujian pertama murid, menghitung-hitung kuantitas amal guru. Saya pernah ngejain panitia dulu ya. Setiap kali masuk mobil, keluar mobil, turun, gerak dikit, astagfirullah, alhamdulillah, sengaja. Ini orang syak sama kita. Udah 3 hari, dia minta maaf, maafin Buya, saya udah syak Buya, ternyata Buya dia ahli zikir. Gerak dikit, astagfirullah, turun mobil, astagfirullah, ilallah, ternyata Buya itu ahli zikir, ampun Buya. Dalam hati lu kena prank. Emang zikir itu cuma gaya-gayaan begitu. Maka ada satu athar di Syu'abul Iman, khairu dzikri ma khafi, riwayat Baihaqi, sebaik-baik zikir yang disembunyikan di dalam kolbu, karena tidak ada riya di situ. Saya sengaja ngerjain dia itu. Akhirnya kita diyakini wali ya. Ya, anda dikirain wali ya. Ya lucu lah gitu ya. Yang pasti kita wali anak-anak kita ya, wali murid. Fayadkhul fi hadha kulli wahidin wa aqbarun nas fasadan man tajidul haqa'iqa tanhamiru min lisani kalma wa huwa min amaliha khalin. Orang yang paling merusak, orang yang engkau dapatkan ilmu hakikat tumpah ruah ya dari mulutnya, tapi dia tidak jauh daripada mengamalkannya, ya. Khalin itu kosong. Coba cek selama pandemi kemarin, pada lupa kan? Karena memori kita sangat pendek sekali. Selama pandemi, ahli-ahli tahajud pada ketakutan nggak? Orang yang rajin puasa Senin Kemis ketakutan? Orang yang banyak zikir pagi sore ketakutan? Ketakutan semua. Artinya amalan antum masih baru kulitnya, tembus ke kolbu, kepikiran pun tidak. Kena berita sedikit udah ketakutan. Mana yasinannya yang dulu itu yasinan? Ya, mana torikot-torikotnya hebat itu? Kok pada ketakutan semua? Takabur nggak boleh, cuma kok gelisah? Tandanya amaliyah itu baru pada kuantitas. Masih ingat hadis Nabi yang menyebutkan alim tidur lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil sholat? Ini sudah cukup menyebutkan bahwa amal paling tinggi itu fiqhul qalb, pemahaman di dalam kalbu. Karena orang tidur, kalau dia tertidur, pahamnya hilang nggak? Pahamnya tetap ada, dia bangun tidur, dia amnesia nggak? Tapi kalau orang sholat, tertidur, sholatnya batal nggak? Buya nih sujud, Buya terus nggak bangkit-bangkit, ngorok, sholatnya batal? Batal.
Kalau orang alim tertidur, ilmunya batal nggak? Nggak. Paham maksudnya? Jadi orang yang paling berbahaya itu orang yang ngobrol ma'rifat tapi tidak menunjukkan jalan kepadanya. Jalan apa? Bukan jalan amal zahir semata, tapi amal batin. Masih ingat Imam Najimuddin Kubra membagi thariqat 3? Catat ya. Thariqat abidin, ahli ibadah. Yang kedua, thariqat salikin, ahli riyadah, suka latihan, suka wiridan, suka tirakatan. Itu kelompok 2. Kalau perlu jalan kaki dari Surabaya ke Suramadu dekat no biar, Surabaya ke Banten biar, jalan kaki dilakoni, itu salik. Syukur-syukur saliknya tembus. Thariqah ketiga, thariqatul mahabbah wal ma'rifah. Beliau mengistilahkan mahabbah, tapi di istilah kita ma'rifat. Bertentangan tidak. Mungkinkah orang mahabbah tanpa kenal? Maka mahabbah ma'rifah itu dia ya kesatuan. Itu ditulis oleh beliau dalam satu risalah yang kita sudah pernah buat Zoom, zaman-zaman Zoom masih kenceng ya. Risalah at-turuqi ilallahi azza wa jal. Risalah jalan-jalan menuju Allah. Disebut zikir, orang awam bayanginnya tasbih 11.000. Atau kalau para salik 11.000 kali 7. Kalau ahli marifat enggak. Keselarasan kolbumu, sirmu, ruhmu dengan tubuhmu. Itu dia yang disebut zikir. Maka zikir sesaatnya orang arif setara dengan 70.000 kali orang sholat. Kalau di hadis lebih ngeri lagi. Sujudnya orang yang alim lebih utama, ngajinya orang alim satu bab saja lebih afdal daripada 1000 kali sholat. Itu baru satu bab, satu fasal ente belajar ma'rifat, mengenal Allah ya, itu lebih afdal dari 1000 sholat sunat, 1000 kali sholat sunat. Kalau ahli marifat, kalau dia sudah koneksi dirinya dengan kesejatian dirinya, maka itu setara dengan zikir alam semesta. Karena diri ini adalah miniatur daripada alam semesta. Itu sebabnya para imam-imam itu misalnya gini, siapa yang baca salawat ini setara dengan khatam ini sekian ribu kali gitu. Itu maksudnya kalau terjadi koneksi. Kalau nggak koneksi nggak berlaku. Salawat al-fatih setara dengan dalail 6 kali. Kalau ente hadir Rasulullah SAW dalam diri, ada kesadaran kita kepada Rasul, baru setara dengan 6. Kalau nggak tetap aja dalail ya. Satu sholawat penuh kerinduan. Ada orang 4.000 kali sholawat kepikiran restonya biar laku. Mana yang lebih tinggi? Satu sholawat meneteskan air mata karena rindu. Lalu ada yang sholawat 10.000 tambah 1 supaya naik jabatan. Mana yang lebih afdal? Satu kan sholawat. Karena sholawat perindu ini thariqah ketiga. Kalau yang tadi dia sholawat supaya urusan duniawi, mohon maaf, level thariqat pertama pun gak masuk. Kelompok pertama dia berharap masuk surga. Yang pertama thariqat abidin. Kedua, dia berharap tenang, dia berharap bahagia, dia ingin jadi orang yang happy di dunia, mencari ketenangan jiwa. Kalau kelompok yang ketiga, dia ingin ketemu sumber kebahagiaan dan membersamainya selama-lamanya. Beda toh? Beda nggak? Orang awam taunya bahagia itu di surga. Mereka lupa sumber surga itu siapa. Yang megang kunci surga siapa? Harusnya deketin yang megang kunci surga dong.
Kalau orangnya agak cerdas-cerdas sedikit gitu. Ya. Ya kan? Kenapa orang lomba-lomba jadi pejabat, para pengusaha ini? Karena di situ ada kunci-kunci kekayaan. Ya, ada juga tuh urusan begitu, urusan Jabarut dan Carut Marut itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyambung, connect? Kalau orang beribadah, berharap naik pangkat, berharap restonya, rumah makannya laku, ente jangankan tarekat ketiga, yang pertama aja nggak masuk. Ini yang kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Syadzili, itu sehina-hina hamba, itu sebenci-bencinya Allah itu orang. Kenapa? Dia gunakan amal-amal ukhrawi, amal-amal suci untuk hal yang rendah. Jadi kepada saudara-saudariku yang dulu pernah belajar dimanapun ya, belajar zikir supaya ini, zikir supaya ini, itu namanya tarekat hikmah ad-daniyah, hikmah rendah. Kalau belajar hikmah itu hikmah al-aliyah, hikmah yang tinggi, yang disebut Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan al-hikmah, hikmah itu dalam bahasa lama itu disebut cinta kebijaksanaan, ya, atau boleh juga disebut kemakrifatan, yang ujungnya rasa kenal, rasa rindu, rasa cinta kepada sumber cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal law wuzinat alaihi bi'amalil ammah ma wajadta indahu syai'ah. Kalau engkau timbang praktek amalnya atau pemahaman amaliyahnya si orang itu, yang pembual ilmu ma'rifat ini, engkau tidak akan dapatkan dia orang awam biasa, nggak ada ketemu. Apalagi para pesuluk, apalagi para mursyid, ya. وهذا أيها الفقير تجب عليك فرقته من عداوته لأنه عدو لله ولك. Maka wahai murid, wajib bagimu untuk menentukan sikap untuk berpisah jalan darinya, dari thariqah permusuhannya kepada Allah, karena sebenarnya dialah musuhnya Allah dan musuhmu, ya. Yuksi qalbaka bikalami. Apa indikatornya setelah dia pembual? Dia kalau ngomong hatimu tambah keras. Yuksi qalbak wa yasudduka anillahi bihalih. Ya jalan sini ya. Masyiti. Yuksi qalbaka bikalamihi wa yasudduka anillahi bihalih. Jadi si orang ini kalamnya justru bikin engkau bukan malah tersentuh, tapi bikin bukan juga gemuruh, tambah keras. Wa yasudduka 'anillah bihalih. Hal dia membuat engkau tambah jauh dari Allah. Yang dari dulunya sholat sekarang jadi nggak sholat lagi gitu. Dulunya kalau sholawat bisa nangis, sekarang jadi nggak nangis, norak enten gitu. Hati-hati. Tapi hati juga ada yang nyamar dengan itu. Ya sekarang nih thariqat penyamaran nih luar biasa dia. Yang nyamar jadi mursyid, yang nyamar. Tapi hati-hati juga. Ada yang nyamar jadi iblis, ini hati-hati juga. Iblis bisa nyamar jadi wali nggak? Kira-kira wali bisa nyamar jadi iblis nggak? Nah ini yang paling berbahaya. Ente ketipu, dikira yang nyamar jadi wali itu wali beneran, yang nyamar jadi iblis dikira
iblis beneran. Padahal dia lagi, ya, akhir zaman itu Dajjal itu disebut Dajjal, Dajjalin, ada nanti 30 Dajjal. Mereka nyamar jadi wali karena kulluhum bahkan nyamar jadi rasul. Kulluhum ya'dai ar-risalah an-nubuwah. Nah, hadis Tirmizi, mereka ini ngaku semuanya jadi nabi. Semuanya ngaku jadi rasul. Berarti di atasnya wali dong. Benar gak? Maksudnya apa ini? Wali syaitan nyamar jadi wali Allah. Itu akhir zaman. Berarti yang mau dicari yang mana nih? Berarti yang benar di mana nanti? Imam Mahdi udah jelas. Imam Mahdi udah jelas. Dianya ente yang nggak jelas. Ya, ada wali beneran nyamar jadi orang, jadi wali setan itu nanti. Sebagaimana hebatnya wali syaitan nyamar jadi wali Allah, nanti juga dahsyat sekali wali syaitan, wali Allah nyamar jadi wali syaitan. Di situ orang tipu semua nanti. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Wa hadza ashaddu darran 'alaika minasy syaitan. Ini lebih berbahaya daripada syaitan jin. Wa hadza huwal muqawwal fihi syaitanut tariq. Inilah yang disebut syaitanut tariq. Setannya tarekat. Kalau boleh disebut setan tarekat apa? Setannya wali tarekat. Setannya wali-wali Allah. Jadi ngeri ya. Jadi wali-wali Allah ini ada setannya di situ. Karena ada wali yang nyamar di situ. Tajidhu idza arada an yuhdithaka yubdi laka ahwala nafsihi wa annahu jala fi mayadinir rijal wa hasala ala maqamati ahli al-kamal wa anta idza ta'ammalta halahu wajadta iblis la yasluh lahu tilmida. Ngeri. Apa kata dia? Wali yang nyamar jadi wali setan, yang nyamar jadi wali Allah ini, kamu akan mendapatinya idza arada an yuhditsaka atau yuhadditsaka, jika dia ingin berdialog, berkomunikasi denganmu, yubdilaka ahwala nafsihi, dia akan menonjolkan ahwal dirinya, bahwasannya dia ini jala fi mamayadinir rijal. Dia ini orang yang selalu lalang buana pada makomat para wali-wali Allah, disebut mayadinir rijal. Wa hasala ala maqamat ahlil kamal, dan dia mengaku-aku dirinya mendapatkan makom yang sempurna. Wa anta idza ta'ammalta, jika engkau perhatikan hal dia, jangankan dirimu, iblis pun gak pantas jadi muridnya. Ini Al-Banani ini gergetah nama dia ini. Wa hadha ya akhi yajibu al-firaru minhu ala kulli man kana sadiqan ma'allah, lianna al-kalimata al-wahida minhu tarmi al-faqira ila al-fayafi wal-qifar. Wahai saudaraku, tadi pakai murid, sekarang pakai fakir. Nah, kalau udah paham dia panggil ya akhi. Bro gitu. Bro, hey sis, yajibul firar minhu, menjauhlah engkau darinya, dan hukum menjauh darinya wajib kepada orang yang betul-betul ada sifat siddiq dalam dirinya terhadap Allah SWT. Kenapa? Satu kalimat saja muncul dari orang ini akan membuat si murid terlempar kepada fayafi wal kifar. Ini bahasa majazi. Fayafi wal kifar itu wilayah padang yang tandus. Jadi mahal la ma'afiha, nggak ada kan di hasyiahnya ya, sesuatu tempat yang tidak ada
airnya. Jadi fayafi wal kifar itu artinya sama, cuma penggunaan yang beda. Maksudnya apa? Setiap kali murid dengar kalamnya bukan tambah sembuh, tapi justru bikin kolbunya tambah kering, tambah mati. Mati kolbunya. Nah, coba perhatiin. Kalau ketemu wali, kata orang wali nih, rasain aja pakai kolbu. Kolbunya tambah seger atau tambah hidup. Ya. Karena al-lisan, ya, tarjuman wa fil fual. Lisan ini terjemahan ma'rifat yang ada di kolbu. Jadi kalau dia berbicara, kolbu kita tambah seger atau tambah hambar. Hati-hati ya. Jangan, bahkan saya banyak juga jumpa orang-orang yang diyakini wali, kalau ngomong tong kosong. Ya dai maqamat, ngaku-ngaku makom ini, makom itu. Kalau ngomong nggak ada makomatnya. Karena orang tuh nggak usah ngomong macam-macam, dia ngomong la ilaha illallah aja sudah kelihatan. Pemaknaan dia sederhananya, bismillah aja kelihatan. Menanggapi kejadian-kejadian pun kelihatan. Apalagi bicara-bicara yang lain. Waqad sammal haqqu subhanahu wa ta'ala mithla hadha syaitana. Allah sebut orang begini juga syaitan. Di Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 112 disebut syayatinal insi wal jin. Syaitan itu tidak hanya jin tapi juga manusia. Maka syaitan itu sifat, bukan sosok, bukan zatnya, tapi ya semoga kita Allah jaga dari sifat-sifat syaitaniyah. Syaitaniyah ini iri, dengki, suka musuhan. Iri nggak sama temannya? Iri nggak sama kawannya? Iri nggak? Kalau iri, fa anta syaitan. Sombong nggak? Merasa lebih tinggi nggak dari kawannya, makomnya? Ada sedikit nih duduk berdua nih merasa ilmunya lebih tinggi. Hei syaitan, Anda syaitan. Gampang tuh. Jadi salah satu hal yang mesti kita tobatkan itu merasa diri kita setara sama orang lain aja nggak boleh. Apalagi merasa lebih tinggi ilmunya. Kan antum lebih tahu diri antum sendiri kan, bahwa maksiat kita, sombongnya kita, maksiat kolbu kita ini kemudian mungkin kalau orang tahu, orang nggak akan hormat sama kita. Seandainya aib ini dibuka, itu orang masih hormat sama kita. Sebagaimana kita, antum nih, kalau ngeliat ada pemaksiat itu menghina dia, kira-kira kalau dia tahu ente matanya jelalatan terus di dalam diam, di dalam kesunyian, lewat handphonenya kah, lewat TV kah, atau apakah, itu kalau orang tahu aslinya gimana? Apa tuh wali cabul gitu, begituin. Wah, katanya pesuluk, katanya orang torekot apalah itu, torekot birahi, boleh gitu ntar. Ya, jadi kita ini nggak usah kemudian nilai orang begitu. Cukup kita pandang aja diri kita sendiri, nggak usah kemudian menghukumi orang lain. Maka berhentilah jadi juri para wali, karena ente belum wali. Kayaknya itu wali deh gitu. Apalagi jadi juri surga neraka. Ya, berhentilah ya. Jadilah juri diri sendiri yang menyadari bahwa kita ini banyak kurangnya. Waqad sammal haqqa, lalu disebutkan sifatnya syaitan itu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan itu membisikkan, dan disebut lafaznya yuhi. Syaitan baik jin dan manusia saling membisikkan, saling mewahyukan, saling nebar gosip. Dan hari ini cara menebar gosip lebih mudah atau lebih susah? Berarti syaitan hari ini bermain TikTok dan Instagram dan YouTube.
Ini yang disebut oleh Isya Abdul Qadir, syaitannya manusia, syaitan bertubuh manusia lebih bahaya dari syaitan jin, karena dia gaptek semua itu. Syaitannya jin nggak bisa main Instagram, nggak bisa main TikTok, ya nabok pala orang dia bisa, tapi kalau TikTok dia nggak bisa dia. Apa yang dia wahyukan? Zukhrufal qawli ghurura, hoax, kata-kata yang dibuat-buat. Ghurura, untuk apa? Untuk menipu, untuk memperdaya banyak orang. Ya, memang begitu ya. Ini Jam'iyah Thariqah lagi terjadi dualisme. Lebih senang melihat pertengkaran atau lebih senang melihat islah? Kalau ente syaitan senangnya melihat, wih seru, Habib Lusi versus Kiai Ahmad Khalwani. Jadi tiap hari itu memperhatiin pertengkarannya di mana. Ente wa syaitan wahid. Ya, ente dan syaitan sama aja. Kita tuh nangis lihat begitu, sedih kita ngelihat begitu. Tapi karena sunnatullahnya emang umat ini berikhtilaf, kita nikmati aja. Maka berkali-kali kita sampaikan, persaudaraan kita berdasarkan iman, gaul kita berdasarkan ilmu. Kenapa persaudaraan kita bukan berdasarkan ilmu? Kalau berdasarkan ilmu, nanti ente beda faham, mufarqah, pesah. Tapi kalau berdasarkan iman, walaupun kurang-kurang ilmu dikit, kita masih saudara nggak? Tega nggak saudaranya dihina? Tega nggak saudaranya kemudian dipermalukan? Ya, kafa bil mar'i syarran ayyah kira akhah musliman. Hadis sahih Muslim itu. Cukuplah ciri-ciri orang berhati busuk, dia suka menghina saudaranya sama Muslim. Dan hari ini masalah nasab lah, masalah tarekat lah, sukanya menghina. Muncul Mama Gupron, ente hina juga. Emang yang nggak terhina ente doang kayaknya ya. Yang aman dari urusan wali palsu dia doang. Selebihnya dia bisa komentari. Nggak tahu diri namanya tuh. Ya, kita harus tahu diri sama diri kita. Kita ini nggak lurus-lurus amat gitu. Tapi memang asik sih ngeliat orang tengkar tuh ya, bener nggak? Ya, karena ente syaitan jadi seneng.